lanjutkan kembali perbincangan kita, saudara. Saya ingin ke Pak Doli dulu dari Golkar. Pak Doli, ada tidak kemungkinan itu menduetkan Prabowo Erlangga, Golkar dengan Gerindra? Hingga saat ini kami masih berpegang teguh pada keputusan Munas dan Rapimnas yang mengusung Pak Erlangga sebagai capres. Tetapi kami juga memahami situasi bahwa Golkar tidak bisa sendiri untuk mencalonkan siapa saja di dalam Pilpres ini. Tentu kita juga perlu membangun koalisi dengan partai-partai yang lain. Gitu. Oke. Nah, kalau bicara soal kemungkinan, sekarang ini kan situasinya memang sangat dinamis ya. Nah, seperti tadi yang disampaikan juga bahwa sekarang ini kan ada fase-fasenya. Dulu memang mungkin setahun, 1,5 tahun yang lalu itu fase penjajakan gitu ya. Kemudian yang kedua sudah bicara tentang membangun koalisi-koalisi. Nah, tinggal sekarang ini pemantapan sebetulnya ya. Ini kan sekarang komunikasi semakin intensif untuk membicarakan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses pematangan yang tinggal sisa beberapa bulan lagi harus sudah terbentuk. Pak Doli, maaf saya potong Pak Doli, kalau misalnya Erlangga Prabowo atau Prabowo Erlangga ini tidak kecil begitu kemungkinannya, kalau Erlangga AHY apakah itu bisa terjadi? Ya, itu nanti akan tergantung pada pembicaraan-pembicaraan berikutnya ya. Nah, saya kira artinya akan ada mungkin pembicaraan itu dalam pertemuan hari ini. Ya, pembicaraan apa saja dalam politik kan dimungkinkan, ya. Apalagi kalau tadi bicara soal pencalonan, ya Golkar sama Demokrat itu kan memang sudah bisa dapat tiket. Jadi kalau bicara sekali kemungkinan ya, ini kan politik ini kan juga bicara tentang mengelola kemungkinan ya. Ya segala kemungkinan bisa terjadi saja gitu. Tetapi saya kira ini kan politik juga jangan mengandai-andai ya. Kita akan lihat nanti pertemuannya nanti seperti apa dan kita lihat nanti mana yang. Tapi saya kira kan begini. Tadi soal koalisi ya. Sampai sekarang sebetulnya Koalisi Indonesia Bersatu itu masih memegang komitmen dari awal dan kesepahaman yang sudah disusun sejak awal. Gitu. Baik, saya ke Pak Hermawi dulu. Pak Hermawi, kalau ya segala kemungkinan memang masih sangat cair ya sekarang, semua pembicaraan masih bisa dilakukan, koalisi masih sangat terbuka begitu. Bagaimana Nasdem, apakah kemudian setelah ada pertemuan nanti malam menguatkan kembali koalisi, melakukan pertemuan lagi dengan PKS dan juga Demokrat? Ya, jadi pertama saya mau katakan bahwa koalisi kami itu sudah hampir 6 bulan dan sudah ada tim kecil yang terus-menerus bertemu, ada perwakilan semua partai dan perwakilan Pak Anies, dan kita secara mingguan diupdate tim itu, kita terus membawa Anies juga. Kami sekarang sudah sampai kepada tahap finalisasi penentuan capres. Kan dalam traktat yang ditandatangani oleh 3 partai disepakati bahwa cawapres itu akan ditentukan oleh Anies Baswedan setelah mendapat masukan dari partai-partai. Jadi pertemuan hari ini meskipun hanya dengan Partai Demokrat, seperti dia katakan Dodi tadi, segalanya bisa mungkin karena ini kan dinamis terus. Tetapi yang paling penting buat kami sebagai pengusung lima silaturahmi kebangsaan, pertemuan malam ini perlu ditindaklanjuti oleh partai-partai lain untuk terus bertemu supaya keindonesiaan kita semakin mengkristal. Jadi apa yang akan terjadi ke depan, silakan saja. Yang penting dalam politik ini tidak ada pemaksaan, tidak ada injak kaki, semua dilakukan dengan penuh perhitungan dan kebangsaan kita semakin kuat. Itu yang paling penting buat kita. Baik. Saya Bung Toto dulu. Bung Toto, Anda menyebut bahwa ini sudah kongko-kongko politik yang semakin semakin besar nanti. Bagaimana kongko politik ini akan mengubah peta mungkin jelang Pilpres nanti? Ya, malah saya sebaliknya ya melihat apa yang disebut dengan kongko politik ini tidak punya makna. Penentuan janur kuningnya bahwa ada faktor pengikat di antara aktor-aktor bernama partai ini kan adalah kesepakatan siapa nama cawapres, panggung belakangnya mereka bicara mengenai power sharing. Tentu saja berbeda kalau silaturahmi dalam konteks keindonesiaan, bagus siapa bertemu dengan
siapa aja. Tapi kalau kita berbicara mengenai makna koalisi kan adalah kesepakatan bersama nanti dilegalkan oleh KPU siapa nama capres-cawapres. Oke. Dari sisi itu kan kita bisa membedah kok secara realistis koalisi perubahan ini akan paling menghadapi kendala ketika berbicara mengenai kepentingan Demokrat yang sangat fokus kepada nama Yudhoyono minimal untuk menjadi cawapres. Begitu pula Golkar sebagai partai yang merasa dirinya besar, terlepas hasil survei Mas Erlangga tidak tinggi, tetapi kita tahu ada keputusan Munas yang harus diemban sampai saat ini sebelum dicabut menjadi seorang capres, sehingga kita bisa menerka juga kalau tidak menjadi capres, menjadi cawapres menjadi sesuatu yang lebih bisa dimaklumi dibandingkan hanya menjadi partai besar yang mendorong nama di luar kadernya misalnya. Disitulah menurut saya sebuah upaya-upaya untuk membuka kemungkinan itu. Terkaan saya Golkar sedang mencari koalisi yang bisa menampung Erlangga menjadi cawapres misalnya. Oke, baik, tiga poros itu mungkin saja ya. Dan AHY juga saya pikir juga sedang membuka kemungkinan mengenai hal yang sama. Itu yang menurut saya mungkin sedang coba dibicarakan dalam konteks pertemuan nanti. Walaupun saya menduga sulit untuk mengarah kepada Erlangga AHY apabila didasarkan pada keinginan untuk menang. Karena kalau dilihat dari sisi survei, kedua orang ini bergabung agak sulit potensinya untuk naik secara elektoral. Baik, tapi tiga poros dalam Pilpres ini mungkin saja ya, Bung Toto? Saya tetap lebih melihat kemungkinan adanya tiga poros, dan saya tetap berharap sosok yang namanya disebut dalam survei yang artinya dalam 2 tahun terakhir, yang artinya ini kan keinginan publik, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies, menurut saya ketiga-tiganya pantas untuk maju. Baik, saya ke Pak Doli dulu. Jadi Pak Doli, setelah pertemuan nanti dengan Demokrat, sudah ada rencana lagi pertemuan dengan mana? Dipahami untuk mencari yang terbaik segala macam. Saya kira ini akan jadi positif buat politik education. Minggu depan kabarnya bertemu dengan Gerindra, benar Pak Dodi? Jadi kami akan terus melakukan silaturahim ini. Iya, kami akan sudah menyusun agenda-agenda, akan intensif ketemu dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang lain berikutnya. Oke, dengan Partai Gerindra salah satunya minggu depan ya? Iya. Oke, baik, saya ke Pak Hermawi dulu. Pak Hermawi, kalau dari Nasdem apa langkah selanjutnya ini? Langkah selanjutnya yang pertama, kita tim kecil kami terus bekerja untuk memperkuat dan mensolidkan koalisi, terus-menerus membangun komunikasi dan sinergisitas dengan seluruh kekuatan anak bangsa. Bagi kami 28% itu cukup untuk pendaftaran di KPU, tapi kita tetap terbuka untuk komunikasi dan terbuka untuk menunggu segala kemungkinan. Tetapi kalau untuk merubah sikap menjadi tidak Anies, saya kira cukup sulit. Dan bagi kami Wapres itu ada kriterianya pertama tidak harus dari partai koalisi. Kita juga tidak harus dari partai politik, bisa orang profesional, dan itu nama-nama kita sudah rangkum semua, terus dikomunikasikan. Kita tunggu saja dinamikanya. Yang jelas koalisi kami ini terus bekerja untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan perbaikan dan perubahan ke depan. Kebaikan dan perubahan untuk apa? Untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya kira itu. Baik, Bung Toto, kalau Anda melihat sulit memang menggoyang koalisi perubahan ini. Iya, dalam konteks Anies kan sudah ada kesepakatan semuanya ya. But the devil is in the details. Ketika berbicara kepentingan partai masing-masing, dan ini kan terkait bukan hanya masalah Pilpres, efeknya kepada Pileg. Kita tahu dari awal karakter Partai Demokrat ini menempatkan nama Yudhoyono menjadi magnet elektoral. 100% memilikan sahamnya adalah milik keluarga Yudhoyono. Sekarang ada AHY. Menurut saya tetap akan jadi sebuah bahan pertimbangan apabila partai sebesar Demokrat kemudian hanya menjadi penonton, sama seperti problem psikologis yang ada di Golkar kalau kemudian ada di KIB dan hanya mengusung Ganjar dan wakil yang bukan dari Golkar. Jadi menurut saya tetap di situ akan ada ruang-ruang bagi berubahnya sikap dari partai yang tetap memang mengutamakan kadernya atau ketumnya
untuk kemudian menjadi capres atau cawapres, dan saat ini sedang terjadi di Golkar dengan Demokrat. Oh, baik. Bung Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, juga terima kasih Pak Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem, dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Saudara.